Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah membahas apa itu perbedaan antara change of character dan juga break of structure. Nah, semoga teman-teman semuanya sudah paham ya materi kita yang kemarin. Kalau kalian belum paham, kalian bisa cek di channel YouTube-nya Trading Camp ya. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu apa yang dimaksud dengan order block dan juga apa yang dimaksud dengan imbalance atau IMB, atau juga orang sering menyebut sebagai fair value gap atau FVG. Nah, di sini kita akan membahas dua topik ini ya. Sebelum kita memasuki ke bahasannya, buat kalian yang lagi belajar trading, baik itu forex ataupun kripto, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di sana ada PDF yang bisa kalian download secara gratis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang order block. Jadi, order block itu apa sih? Nah, jadi order block gampangnya itu adalah area yang digunakan sebagai tanda bahwa harga bergerak secara signifikan. Jadi order block ini kita tandai dengan cara yang paling sederhana, yaitu jika market sedang naik, nah lalu kenaikannya membentuk BOS. Nah, misalkan di sini dia bentuk BOS. Nah, tandanya adalah supply and demand di sini itu bisa jadi menjadi order block. Nah, jika di dalam trend bullish kita sebut sebagai bullish order block, sedangkan jika terjadi pada trend bearish kita sebut sebagai bearish order block. Nah, zona-zona yang di sini, nah itu adalah zona order block. Nah, jadi bedanya dengan supply and demand biasa yaitu jika SNI biasa kita tidak melihat strukturnya, sedangkan order block itu kita wajib melihat strukturnya ya. Nah, contoh sederhananya lagi, kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan ini ada kenaikan, lalu ini naik. Nah, di sini. Lalu kita menandai zona ini misalkan. Nah, dan di sini misalkan kita punya dua zona. Nah, dari kedua zona ini, teman-teman bisa lihat apakah zona 1 itu adalah order block dan zona 2 itu adalah order block. Nah, jawabannya adalah zona 1, ya betul, itu order block. Kenapa? Karena berawal dari sini marketnya break struktur. Nah, lalu teman-teman bisa cek di zona 2 apakah zona ini termasuk order block. Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena pergerakan marketnya ini belum break gitu. Kalau ini break begini, nah ini adalah valid order block. Sedangkan jika dia belum, nah ini berarti bukan order block. Gampang ya. Nah, ini untuk posisi bullish. Untuk posisi bearish, teman-teman bisa simulasikan dengan bentuk yang sama tapi dibalik. Misalkan market lagi bearish. Nah, di sini ketika retest marketnya membuat low baru. Nah, lalu naik, retest lagi, nah kemudian turun. Nah, penurunan yang terakhir ini belum break. Nah, misalkan seperti ini, lalu di sini juga. Nah, sama. Pertanyaannya adalah, ini adalah zona 1, seperti ini, lalu ini ada zona 2. Nah, sama, ini zona 1, ini zona 2. Yang jadi pertanyaannya, apakah zona 1 ini menjadi order block? Jawabannya iya. Karena pada penurunan ini, market berhasil break struktur sebelumnya. Nah, lalu di zona 2, ini apakah merupakan order block? Jawabannya bukan ya. Karena di sini marketnya belum break dari struktur sebelumnya, masih di tengah-tengah. Nah, itu adalah contoh dari order block. Nah, sekarang kita coba lihat di market ya. Kita cek di market Bitcoin time frame H4. Nah, kita coba cek apakah kita bisa menemukan order block. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa market break di sini. Nah, berarti tandanya di zona ini adalah zona order block. Lalu selain ini kita punya zona di sini. Nah, ini adalah valid order block dari Bitcoin ya. Nah, kamu bisa lihat gitu. Nah, ini adalah contoh dari bullish order block. Jadi di sini market ini adalah high, lalu low, dan di sini market mencoba membuat higher high. Nah, maka ekspektasi kita ketika turun market akan naik itu di sini. Nah, itu ya. Itu adalah contoh sederhana dari order block. Nah, sekarang kita coba mencari untuk yang posisi bearish order block. Kita coba cek. Silakan kita coba cari penurunan dahulu. Oke, di sini. Nah, di sini kelihatan jelas ya bahwa di sini ada high, lalu di sini ada low, di sini market break. Jika market break, maka ekspektasinya zona-zona ini merupakan order block. Nah, di sini ada yang kelihatan di sini. Ini adalah order blocknya. Nah, terlihat ya teman-teman di sini order blocknya ketika hit langsung reject di sini. Nah, ini adalah contoh dari bearish order block. Nah, lalu apa sih yang membedakan order block dengan supply and demand biasa gitu? Nah, di dalam metode order block ini kita tahu ada spesifik cara untuk menandainya gitu atau menentukan batasan atas bawahnya. Nah, yang paling sederhana di sini adalah teman-teman bisa lihat dari candle-nya. Nah, sekarang yang paling penting adalah jika kita ingin menentukan bullish order block itu harus last bearish candle before impulsive. Nah, misalkan ini ada candle merah, lalu di sini ada candle bullish, di sini juga. Nah, dari susunan candle ini, teman-teman cukup menandai candle bearishnya saja ya di sini. Ini. Nah, ini adalah zona order block. Jadi nanti ekspektasinya market akan kembali belum melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah untuk skenario bullish order block. Lalu jika kita ingin menentukan bearish order block, maka teman-teman wajib melihat last bullish candle before impulsive movement. Jadi ini ada candle bullish atau candle hijau. Nah, lalu nextnya adalah candle merah seperti ini misalkan. Nah, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menandai candle hijau terakhirnya. Nah, ini sebagai order block. Nah, dengan harapan jika marketnya itu kembali ke zona, maka akan ada rejection seperti ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi menandai bullish dan bearish order block. Oke, sekarang kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu fair value gap atau imbalance. Nah, biasanya di metode smart money concept itu menandainya sebagai imbalance atau ketidakseimbangan. Nah, sedangkan di teknik lain, misalkan ICT, itu menandainya sebagai FVG atau fair value gap. Nah, baik imbalance ataupun FVG itu sama, hanya beda penyebutan nama saja. Nah, sini ada imbalance dan fair value gap. Lalu gimana sih bentuknya gitu? Nah, fair value gap ini atau imbalance itu terjadi karena adanya lonjakan volume di waktu yang singkat ya. Misalkan candle yang tebal seperti ini. Nah, itu bisa jadi ada imbalance dan fair value gap. Cara menandainya gimana? Teman-teman simpelnya menggunakan 3 candle, kita menentukan bullish IMB ya atau bullish FVG itu misalkan menggunakan 3 candle. Candle 1, candle 2, dan candle 3. Nah, yang dimaksud dengan FVG ini adalah gap body candle yang terjadi di antara candle 1 dan candle 3. Nah, misalkan teman-teman menemukan kasus seperti ini ya.
Nah, teman-teman tandai ini kita menggunakan susunan candle 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman tandai apakah dari ujung wick candle 1 sampai ujung wick candle 3 itu ada gap, misalkan di sini sampai sini. Nah, apakah ini ada gap? Nah, jawabannya di sini masih ada gap ya. Nah, berarti inilah yang kita sebut sebagai imbalance atau FVG. Nah, lalu yang paling gampang menentukan itu IMB atau bukan, nah kasusnya seperti ini. Misalkan ini ada satu candle, ini candle kedua, lalu ini candle ketiga, kan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat candle pertama, candle ketiga. Nah, teman-teman lihat di mana ujung candle pertama. Ujungnya di sini misalkan. Nah, ujung candle ketiga di mana? Di bawah sini. Nah, berarti ini tandanya tidak ada gap di sini. Nah, ini bukan imbalance. Jadi, imbalance adalah posisi dari wick ketiga itu masih di atas dari wick yang pertama, candle pertama. Nah, masih ada space ya, gitu. Nah, itu untuk menandai imbalance. Ini ada di posisi bullish. Jika bearish itu tinggal dibalik saja. Oke, sekarang sudah cukup ilustrasinya, kita coba aplikasikan di real market. Nah, coba cek. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah candle 1, candle 2, dan candle 3. Nah, apakah di sini ada FVG? Nah, teman-teman bisa lihat, tandai candle pertama, wicknya di sini, lalu candle ketiga di sini. Nah, ini masih ada area yang kosong. Nah, area inilah yang dinamakan sebagai imbalance atau fair value gap. Nah, ini adalah contoh IMB bullish. Nah, bagaimana dengan IMB bearish? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini cukup jelas. Ini adalah candle 1. Ini adalah candle 2. Yang ini adalah candle ketiga. Nah, apakah candle pergerakan ini termasuk ada IMB-nya? Jawabannya iya ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini candle pertamanya di sini wicknya. Lalu candle keduanya juga, candle ketiganya ada wick juga di sini. Nah, ini menjadi area imbalance. Nah, jadi gitu. Jadi fungsinya imbalance ini adalah biasanya imbalance ini bisa kita gunakan sebagai target dan juga area untuk menentukan open posisi buy atau sell. Nah, mungkin cukup sekian dulu bahasan kita tentang order block dan IMB atau fair value gap. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. See you. Bye.